Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Ketika Valkyrie bersayap ungu bereaksi, itu juga sudah terlambat, dan sosoknya melesat mundur beberapa kali. Setelah 10 kaki, dia perlahan stabil, tampaknya seperti Valkyrie bersayap hitam. Selama Xiaoyan menyerang mereka, Xiaoyan telah memenangkan pertempuran. Valkyrie bersayap ungu berada di ujung. Dia tidak bergerak lagi. Tubuhnya perlahan menghilang, meninggalkan armor bagian dalam, dan sayap Valkyrie ungu di belakangnya berubah menjadi seukuran telapak tangan, tergantung di udara, seolah-olah menunggu Xiaoyan pergi memilihnya. Valkyrie bersayap hitam meninggalkan helm, dan Valkyrie bersayap ungu meninggalkan baju besi bagian dalam. Itu akan tepat pada saat itu. Meskipun Xiaoyan belum mempelajarinya dengan cermat, tidak perlu memikirkannya. Kemampuan bertahannya tidak diragukan lagi. Xiaoyan mengambil baju besi bagian dalam, di mana nektar para dewa bersinar dengan mengagumkan. Setelah melepaskannya, Xiaoyan melihat baju besi bagian dalam dan segera menunjukkan senyum masam. Armor bagian dalam menonjol dan sepertinya tidak pantas bagi kita untuk memakainya. Xiaoyan tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Setelah kembali, dia akan melihat apakah Deng Yue bisa mengubahnya. Mengenakan baju besi bagian dalam wanita terlihat sama tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Kemudian, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke sayap Valkyrie seukuran telapak tangan. Tidak seperti warna hitamnya, yang ini berwarna ungu, yang terlihat lebih keren. Namun, dibandingkan dengan ungu, Xiaoyan masih merasa bahwa emas hitam lebih maskulin dan lebih cocok dengan jubah hitam yang biasa dia kenakan. Sayang sekali, sayap Valkyrie tidak dapat ditumpangkan. Dan Deng Yue mungkin dapat mengubahnya setelah aku kembali. Xiaoyan memikirkannya, lalu memasukkan baju besi bagian dalam dan sayap ungu Valkyrie ke dalam cincin. Dan Valkyrie bersayap hitam mendapatkan helm. Valkyrie bersayap ungu mendapatkan baju besi bagian dalam. Dan itu bisa dianggap sebagai satu set baju besi yang dirakit. Tapi sayang sekali, dipakai oleh wanita. Dan Xiaoyan tidak bisa menggunakannya untuk saat ini. Di antara ribuan gunung, Su Hong mengangkat kepalanya dan melihat ke utara dengan sedikit senyum di wajahnya. Itu benar, mengejar kekuasaan bukanlah kebohongan. Di timur, Chongqing membuka mulutnya lebar-lebar dan wajahnya tidak lagi terkejut saat ini, tetapi setingkat lebih tinggi dari Sok. Dengan kengerian tebal tertulis di seluruh wajahnya. Dia benar-benar mengalahkan Valkyrie bersayap ungu. Chongqing berpikir bahwa meskipun Xiaoyan ingin mengalahkan Valkyrie bersayap ungu, dia harus berjuang untuk waktu yang lama. Setidaknya dia harus dilahirkan kembali dari surga beberapa kali. Tetapi semuanya terjadi terlalu cepat. Pada saat ini, Xiaoyan di tirai cahaya sudah memikirkan apakah akan menelan nektar para dewa. Melihat pemandangan ini, senyum tipis muncul di wajah Luo Tian. Melihat senyum di wajah Luo Tian, kecemburuan Chongqing berbalik lagi dan dia tidak bisa marah. Ketika Luo Tian tidak memperhatikan, Chongqing membentuk tanda dan menyapu ke arah selatan dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Bajingan, mengapa posisi lelaki tua ini di hati muridku? Bahkan jika kamu seorang raja, kamu harus menderita sedikit. Chongqing berbalik dan membalikkan punggungnya ke Luo Tian. Dengan ekspresi sinis di wajahnya tersenyum. Terkekeh pelan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi. Matanya perlahan tertuju pada nektar para dewa di telapak tangannya. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Dan setelah memasuki tempat ini, kekuatannya telah meningkat pesat. Xiaoyan mau tidak mau merasa sedikit khawatir dengan kecepatan peningkatan ini. Untuk melihat banyak, kekuatan misterius yang terkandung dalam nektar dewa
membuat sumber energi Xiaoyan meningkat secara alami, dan Xiaoyan tidak memaksa tingkat peningkatan ini. Jadi setidaknya dari sudut pandang ini seharusnya tidak ada efek samping. Xiaoyan masih sedikit ragu-ragu dan dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Dia tidak tahu apakah promosi yang begitu cepat adalah hal yang baik atau buruk baginya. Di mana ada keuntungan, ada kerugian. Tapi dibandingkan dengan masa depan, sepertinya aku lebih membutuhkan kekuatan sekarang. Xiaoyan bergumam setelah berpikir sejenak. Xiaoyan hanya membuka mulutnya dan langsung melemparkan nektar dewa ke dalam mulutnya. Kekuatan misterius meletus di tubuh Xiaoyan lagi duduk bersila. Merasakan letusan kekuatan misterius di tubuhnya, latar belakang Asaki meroket menjadi 300 juta. Latar belakang Genesis Ki Xiaoyan telah meroket lagi dan kecepatannya sangat cepat, yang membuat Xiaoyan merasa luar biasa. 310 juta, 320 juta. Seiring berjalannya waktu, Genesis Ki dalam tubuh Xiaoyan mulai meningkat secara liar. Kecepatan peningkatan semacam ini membuat Xiaoyan bahkan melihat harapan untuk menembus Dewa Pejuang Bintang 9 dalam satu gerakan. Tetapi, meskipun kecepatan peningkatannya sangat cepat, itu juga membuat Xiaoyan merasa sedikit khawatir. Karena dengan peningkatan tersebut, Xiaoyan benar-benar merasakan tubuhnya. Ada beberapa ketidaknyamanan. Untuk kultivasi, Laut Ki asal harus menjadi hal yang biasa dan seharusnya tidak ada kekuatan yang gelisah. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan merasakan ini. 340 juta. Dalam waktu singkat, Ki asa Xiaoyan telah meningkatkan latar belakang Ki asanya sebesar 40 juta. Tidak hanya itu, tetapi peningkatan masih berlangsung. Tetapi gelisahan dan kegelisahan juga telah berubah dari sebelumnya. Yang tidak jelas menjadi semakin jelas. Xiaoyan mengerti bahwa jika dia terus meningkat, hanya akan ada kerugian dan tidak ada keuntungan baginya. Xiaoyan harus segera menghentikan peningkatan semacam ini. Jika tidak, Xiaoyan akan berada dalam bahaya kehancuran diri. Namun, tidak berarti terbunuh. Sekali peningkatan tidak terkendali, Laut Bintang Ki asal akan rusak. Setelah peningkatan gila, bahkan jika dapat dipulihkan, kekuatan Xiaoyan kemungkinan akan jatuh ke Dewa Pertempuran Bintang 7 dan Dewa Petarung Bintang 6, atau bahkan lebih rendah. Jika Xiaoyan tidak bisa melanjutkan, dia harus mencari cara untuk menghentikan promosinya. Tapi sepertinya setelah Xiaoyan mencobanya, dia menjadi sedikit cemas. Dia mudah menelan nektar dewa, tapi untuk menghentikannya tidak mudah. Ketika latar belakang Genesis Ki Xiaoyan tidak terkonsentrasi oleh Xiaoyan, kecepatan peningkatannya masih tidak berkurang. Dan latar belakang Genesis Ki Xiaoyan masih meningkat. Tapi dengan perbaikan terus-menerus, Xiaoyan merasakan kegelisahan yang datang dari tubuhnya menjadi semakin jelas. Jika terus meningkat, resiko ledakan diri sumber laut Bintang Ki akan menjadi semakin besar. Jadi Xiaoyan harus berhenti. Dia ingin berhenti, tetapi ternyata dia tidak bisa berhenti sama sekali. Ups! Xiaoyan merasakan hawa dingin di hatinya, dan firasat buruk ini melekat di hatinya. Tampaknya ketika dia menelan nektar dewa, tidak ada jalan untuk kembali. Xiaoyan menyesalinya saat ini. Dia memang sedikit ceroboh, hanya butuh beberapa tahun untuk kekuatan menerobos. Namun pada saat ini, tidak ada rangsangan dari pertempuran sengit. Peningkatan semacam ini terlalu banyak baginya. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan seperti botol air penuh, dan ada aliran air yang mengalir ke dalamnya. Setelah botol air yang stabil jenuh, botol itu mulai bergetar dan juga mengembang dengan cepat. Setelah ditutup hingga batasnya, botol air bisa meledak. Tentu saja, yang disebut botol air ini adalah sumber energi asal dewa yang mengeluarkan kegelisahan dari tubuh Xiaoyan saat ini. Tepat ketika Xiaoyan menemui hambatan dalam kultivasinya dan di selatan 33 alam,
Itu abu-abu dunia, tidak ada habisnya, dan tidak ada kehidupan. Tampaknya seluruh dunia terdiri dari hitam dan abu-abu, dan perasaan depresi yang ekstrim menyelimutinya. Saya melihat seberkas cahaya terbang dari ujung jauh, bergegas menuju kedalaman. Di bagian terdalam selatan, ada bayangan hitam besar, seperti puncak gunung yang menjulang tinggi. Tanda cahaya menyerang dari ujung, dan kemudian dengan kejam memborbardir bayangan besar itu. Luar. Seluruh bayangan tiba-tiba bergetar, dan dalam kegelapan, sepasang pupil monster ungu tiba-tiba terbuka. Bayangan hitam besar ini bukanlah puncak gunung, melainkan binatang besar dengan tinggi sekitar 100 kaki. Adapun segel cahaya yang menyapunya dan membangunkan sosok itu adalah Chowking yang dipadatkan oleh Luo Tian. Tidur! Kenapa kamu tidak tidur? Aku telah menemukan lawan yang kuat untukmu. Dia ada di utara dan telah mengalahkan sayap hitam dan sayap ungu. Pada saat ini, suara Chowking bergema di telinga binatang raksasa itu. Mendengar kata-kata itu, mata iblis ungu binatang raksasa itu menunjukkan ekspresi keheranan. Dan debu yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit di atas tubuhnya. Dan lapisan asap dan debu yang sangat tebal telah diaspal di tubuhnya. Menggelengkan kepalanya dan merenggangkan otot dan tulangnya. Binatang raksasa itu perlahan mengangkat kepalanya. Tanduk besar tumbuh di kedua sisi kepalanya. Sayap dan anggota tubuhnya sangat kuat. Ditambah dengan sepasang pupil setan ungu, itu memancarkan rasa penindasan yang mengejutkan. Dan binatang raksasa ini adalah binatang langit iblis abadi yang dikatakan oleh manusia Gunung Suhong kepada Xiaoyan sebelumnya. Binatang langit iblis abadi melihat ke timur, lalu perlahan membuka mulutnya, dan seberkas cahaya biru beriak di mulutnya. Dan setelah mengembun sedikit, itu disertai dengan raungan yang menghancurkan bumi. Cahaya biru di mulutnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melonjak ke arah timur. Di seluruh 33 alam, arah sinar biru beberapa ratus kaki tidak diarahkan pada Xiaoyan, tetapi pada Chowking yang memadatkan cetakan cahaya untuk mengganggunya. Bajingan ini, kenapa tidak bisa membedakannya? Chowking mengutuk dalam hati dan segera mengangkat sosoknya. Dan di ujung, dia melihat sinar biru penuh dengan kehancuran. Merasakan fluktuasi yang kuat ini, Luo Tian juga mengangkat kepalanya. Pupilnya tiba-tiba menyusut. Sinar biru menutupi langit dan matahari, seolah-olah akan meledakkan tempat ini menjadi abu dalam sekejap. Berdiri di udara, Chowking seharusnya memiliki sosok kurus dan compang-camping. Tetapi pada saat ini, dia memiliki aura keabadian. Sosoknya langsung muncul ke arah seberkas cahaya. Seolah-olah dia sama sekali tidak takut dengan gelombang yang merusak. Saat sinar datang, saya melihat Chowking mengangkat tangannya dan mengayunkan lengan bajunya dengan keras. Arah sinar yang penuh dengan kekuatan penghancur langsung berubah arah. Sinar biru sepertinya dipantulkan langsung ke Chowking, mengubah arah dan lintasannya. Kebetulan, arah sinar menyapu adalah utara tempat Xiaoyan berada. Saat ini, Xiaoyan sedang duduk bersila, alisnya berkerut, dan dia masih berpikir tentang bagaimana menghentikan lautan bintang yang selalu memadat. Saat Xiaoyan sedang berpikir, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, berkas cahaya biru mengalir ke arahnya, bahkan tanpa memberinya waktu untuk bereaksi. Di tirai tipis, dia melihat sosok Xiaoyan diselimuti oleh cahaya biru, dan pupil mata Luo Tian tiba-tiba menyusut. "Orang tua sialan, apa yang kamu lakukan?" Luo Tian berkata dengan marah. "Kecelakaan, itu murni kecelakaan." Chowking tersenyum masam. Melihat situasi di tirai cahaya, dia juga terlihat terkejut untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Luo Tian hanya bisa melihat urat di dahinya menonjol, tetapi saat ini dia tidak berdaya. Paling banyak dia hanya bisa menggunakan penghancuran diri sebagai ancaman.
Namun, jika Choking sedikit campur tangan, bahkan jika dia ingin meledakkan dirinya, itu akan menjadi sebuah kemewahan. Choking menyipitkan matanya sedikit, menatap Luo Tian yang marah. Kilatan kecemerlangan melintas di matanya. Tampaknya tujuan sebenarnya adalah sengaja menggunakan Xiaoyan untuk membuat marah Luo Tian. Sinar biru dari kekuatan destruktif menyelimuti Xiaoyan dan menghilang setelah beberapa lama. Setelah semuanya beres, sosok Xiaoyan menghilang dalam sinar. Apakah itu berubah menjadi abu? Choking masih ragu. Dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, Luo Tian menahan amarahnya. Niat membunuh segera berkedip. Choking tiba-tiba menoleh untuk melihat Luo Tian. Niat membunuh ini berasal dari Luo Tian dan itu ditunjukkan padanya. Tapi Choking tidak marah, yang memiliki kejutan dan senyuman. Orang tua, kamu tidak takut ketika aku berhasil berkultivasi suatu hari nanti? Akankah aku membunuh guruku atau tidak? Luo Tian menatap Choking dengan mata dingin dan suaranya yang dingin melonjak. Haha, berani membunuh seorang guru dan hal-hal lain. Selama kamu berani memikirkannya, itu adalah hal yang baik. Sebagai seorang gurumu, kamu tidak bisa memintanya. Choking tertawa terbahak-bahak, bukan menganggapnya serius. Kenapa? Kenapa kamu bersikeras mengorbankan dirimu sampai mati? Luo Tian meraung bingung. Yang mulia, murid, niat membunuhmu barusan memiliki rasa yang ekstrim. Apakah kamu tahu bahwa semua yang dilakukan gurumu adalah untukmu? Gumam Choking. Kamu harus mengembangkan Taoisme ekstrim sebagai seorang guru, dan aku tidak boleh meninggalkan emosi apapun di hatimu. Lanjut Choking. Saya tidak pernah berjanji kepada Anda bahwa jika Anda ingin mengembangkan apa yang disebut Taoisme tertinggi, jika kekuatan tidak ada artinya, lalu apa artinya itu? Luo Tian memandang Choking dengan bingung dan berkata, ada beberapa keraguan yang perlu kamu pahami sendiri. Sebagai seorang guru, tidak ada gunanya memberitahumu lebih banyak. Adapun dia, apakah dia hidup atau mati, itu hanya bergantung pada keberuntungannya sendiri. Gumam Choking. Mata Luo Tian membelalak, berubah menjadi merah, tetapi hanya ada rongga kemarahan yang kosong. Jika dia benar-benar yang mulia, tidak peduli berapa banyak metode yang saya gunakan, saya tidak akan bisa membunuhnya. Luo Tian mendengar kata-kata itu dan melihat ke tirai cahaya. Cahaya yang telah benar-benar menghilang dan cangkang basal muncul ratusan kaki jauhnya pada saat ini. Itu terbakar hitam, tetapi tubuh utama tampaknya tidak rusak. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan terbang keluar dan itu adalah cangkang kura-kura hitam yang menghalangi sinar cahaya yang ganas. Namun, tubuh fisik Xiaoyan juga mengalami luka. Jelas, dia masih tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Cedera di tubuh Xiaoyan sembuh dengan cepat, dan sementara luka di tubuhnya terus sembuh. Xiaoyan menemukan bahwa agitasi latar belakang Qi asal akan memiliki efek ditekan. Menarik! Sumber Qi yang kental tidak mengharuskanku untuk tenang dan berkonsentrasi. Mata Xiaoyan bersinar. Serangan barusan telah melukai Xiaoyan dan penyembuhan dapat menekan sumber Qi yang gelisah. Artinya, jika Xiaoyan dapat menemukan lawan sekarang, kegelisahan di laut asal Qi dapat distabilkan melalui pertempuran. Dengan pikiran di benaknya, Xiaoyan bersiap untuk terus menjarah ke arah utara tanpa ragu. Tapi dia tidak tahu apakah ada keberadaan yang lebih kuat di utara.